semuanya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 9 yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya. Sebelumnya, jangan lupa diklik tombol subscribe untuk selalu mendukung channel ini. Pembahasan kita yang pertama yaitu pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Yang pertama di sini adalah migrasi burung. Beberapa jenis burung, misalnya burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Yang kedua adalah migrasi ikan salmon. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Yang ketiga adalah migrasi penyu. Waktu yang dibutuhkan oleh penyu untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun. Penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang keempat adalah migrasi lobster duri. Ada banyak jenis lobster, salah satunya yaitu lobster duri. Lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Yang kelima, magnet dalam tubuh bakteri. Di dalam tubuh bakteri Magnetotaktik Bacteria atau MTB terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom. Bakteri ini merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari penemuan magnet, mulai dari speaker, telepon, televisi, dan berbagai peralatan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan magnet sebagai komponen utamanya. Akan tetapi, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan magnet? Dari manakah magnet berasal? Agar dapat menjawab semua permasalahan tersebut, mari kita pelajari materi selanjutnya. Pembahasan kita yang kedua adalah konsep gaya magnet. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda di sekitarnya. Kata magnet diambil dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Di tempat inilah bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bahan bebatuan yang mampu menarik biji besi. Menurut perkiraan ilmuwan, Cina merupakan bangsa pertama yang memanfaatkan magnet sebagai penunjuk arah atau kompas. Nah, berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, dan nikel.
Yang kedua adalah paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, tembaga, dan platina. Yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu benda yang tidak ditarik oleh magnet. Contohnya emas, seng, dan merkuri. Magnet tersusun atas magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Pada bahan yang tidak memiliki sifat magnet, magnet-magnet elementer ini memiliki arah tidak beraturan. Sedangkan pada benda yang bersifat magnet, magnet-magnet elementernya memiliki arah yang beraturan. Hal ini yang menyebabkan adanya dua kutub magnet, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kutub-kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Contohnya, kutub utara dan kutub utara apabila didekatkan maka akan saling tolak-menolak. Kemudian, untuk kutub tak senama, ketika didekatkan akan saling tarik-menarik. Contohnya, kutub selatan didekatkan dengan kutub utara maka akan saling tarik-menarik. Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga dengan dialiri arus listrik atau elektromagnet. Membuat magnet dengan cara menggosok, alatnya yang pertama yaitu magnet, paku atau bahan yang terbuat dari besi, dan paku kecil. Langkah untuk membuat magnet dengan cara digosok adalah gosokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari besi dan baja secara satu arah dengan berulang-ulang dari ujung satu ke ujung lainnya. Perlu diingat, penggosokan magnet terhadap paku harus searah. Agar dapat bertahan lama, maka penggosokan dilakukan dengan waktu yang lama. Nah, setelah dirasa cukup, dekatkan paku besar tadi ke paku-paku kecil. Lalu lihatlah apa yang terjadi. Paku kecil tersebut akan ditarik oleh paku besar yang menjadi magnet. Bagaimana itu bisa terjadi? Magnet yang digosokkan pada paku secara perlahan akan menularkan sifat kemagnetannya. Jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki kutub selatan, maka awal dari ujung paku akan menjadi kutub selatan, dan sebaliknya. Yang kedua adalah induksi, dengan cara mendekatkan magnet pada ujung paku besar. Usahakan sedekat mungkin dan magnet tidak menempel pada paku. Lalu, ujung paku yang lain didekatkan dengan paku kecil, maka paku-paku tersebut akan tertarik. Hal ini dapat terjadi karena paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk di dalam daerah medan magnet, yang menyebabkan paku besar tersebut memiliki sifat kemagnetan sehingga bisa menarik paku-paku kecil atau benda yang terbuat dari besi. Sifat kemagnetan akan hilang jika paku tersebut sudah tidak berada di daerah medan magnet. Jika ujung besi didekatkan dengan kutub utara magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub selatan. Begitu pula sebaliknya, jika didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub utara. Yang ketiga yaitu elektromagnet. Bahannya baterai besar, kawat, paku besar, dan paku kecil. Langkah-langkahnya adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disediakan. Semakin rapat lilitan, maka semakin baik hasilnya.
Jika kawat sudah selesai dililitkan pada paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan ujung paku pada paku-paku kecil. Maka, yang terjadi adalah paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Hal ini dapat terjadi karena kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus dari baterai sehingga menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus. Untuk menentukan arah pada elektromagnet bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Keempat jari menunjukkan arah arus pada kumparan, sedangkan ibu jari menunjukkan kutub utara elektromagnet. Kita lihat pada gambar, arah arusnya dari depan ke belakang, sedangkan ibu jari menunjukkan kutub utara. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu benda kehilangan sifat magnetnya. Yang pertama, dipanaskan. Yang kedua, dibanting atau dipukul dengan keras. Yang ketiga, dialiri atau didekatkan dengan arus listrik bolak-balik. Contohnya seperti arus listrik PLN. Oke, sampai di sini dulu pembelajarannya. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.